Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, gimana keadaannya? Sehat-sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini, kita akan belajar bilangan bulat dan pecahan. Kalian pasti telah mempelajarinya saat SD, kelas 5 atau kelas 6. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang satu contoh bilangan bulat dan pecahan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah macam-macam bilangan. Dan yang terakhir adalah tantangan yang berupa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, pernahkah kamu melihat ini? Apa ini? Termometer. Kemudian ada pembagian air di dalam gelas, atau potongan roti tawar. Nah, dari ketiga ini melambangkan bahwa bilangan bulat dan bilangan pecahan ada di kehidupan sehari-hari. Termometer melambangkan bilangan bulat. Di situ kita lihat ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Kemudian untuk pembagian air di dalam gelas dan potongan roti tawar adalah penerapan bilangan pecahan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam bilangan. Apa saja itu? Yang pertama ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Kalian pasti tahu apa itu bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, dan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Seperti apa contohnya? Di sini ada bilangan 21, 53, 4, 2, dan 35. Kira-kira bilangan 21 termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil ya? Iya, bilangan ganjil. Kemudian 53 bilangan ganjil juga. 4 bilangan genap, 2 juga bilangan genap, dan 35 iya bilangan ganjil. Kemudian ada juga bilangan prima, adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Berapa saja bilangannya? Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Angka 2 adalah bilangan prima genap satu-satunya, sedangkan yang lain adalah ganjil, seperti 3, 5, 7, 11. Kemudian ada bilangan cacah dan bilangan asli. Apa ini pengertiannya? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, sedangkan bilangan asli bilangan yang dimulai dari angka 1. Coba ini dilihat. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5 di setiap ruasnya. Nah, tadi bilangan cacah bilangan yang dimulai dari angka 0, sehingga 0, nah ini ya, berada pada kolom bilangan cacah, bukan bilangan asli. Jadi, perbedaan antara bilangan cacah dan bilangan asli adalah pada angka 0. Kemudian ada bilangan pangkat dan bilangan akar. Nah, dapat kamu lihat pada slide. Bilangan pangkat, contohnya 2 pangkat 3, 3 pangkat 4. Kemudian bilangan akar, bisa kita lihat itu ada akar 4 dan akar 100. Selanjutnya ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini ada contohnya. Bilangan bulat positif itu berdasarkan gambar dimulai dari angka 1,
ke sebelah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif dari negatif 1 ke sebelah kiri. Kemudian 0 itu termasuk bilangan cacah. Sedangkan bilangan pecahan A per B, A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Sekarang kita akan belajar untuk mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Nah, di sini Bu Sabrina tampilkan garis bilangan tegak atau vertikal. Ada yang bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif semakin ke atas akan lebih besar dan bilangan negatif semakin ke bawah akan lebih kecil. Contohnya seperti apa? Nah, mari mencoba. Di sini ada angka 3 dan angka 5. Berdasarkan garis bilangan, coba dilihat di sini. Ada angka 3 dan angka 5. Mana yang lebih besar atau mana yang posisinya lebih tinggi? Iya, angka 5. Maka tandanya menghadap ke angka 5. Sekarang min 1 dengan min 5, atau biasanya kalian menyebutnya negatif 1 dengan negatif 5. Manakah yang lebih besar atau manakah yang lebih tinggi posisinya? Di sini negatif 1 dan negatif 5. Iya, negatif 1 lebih tinggi atau lebih besar dari negatif 5 sehingga arahnya menghadap ke negatif 1. Kemudian ada lagi negatif 1 dengan positif 5. Kita lihat negatif 1 di sini, 5 di sini. Berarti mana yang lebih tinggi atau lebih besar? Iya, angka 5, maka tandanya menghadap ke angka 5. Kemudian 0 dan negatif 5 dari tabel di sini, dari gambar di sini, manakah yang lebih tinggi? Iya, 0, sehingga 0 lebih besar dari negatif 5. Mari mencoba kembali. Nah, ini angkanya besar ya. 101 dan 105. Manakah yang lebih besar atau yang lebih tinggi posisinya? Iya, 105. Maka tandanya menghadap ke 105. Kemudian ada negatif 100 dan negatif 500. Manakah yang lebih tinggi posisinya? Hati-hati, di sini ada negatif dan negatif. Contohnya di sini negatif 1 dan negatif 5, atau negatif 100 dan negatif 500. Iya, berarti negatif 100 lebih tinggi posisinya daripada negatif 500. Maka negatif 100 posisinya lebih besar daripada negatif 500. Kemudian negatif 100 dan 500. Manakah yang posisinya lebih tinggi atau lebih besar? Iya, 500, karena 500 positif, lebih besar daripada negatif. Atau posisi 500 lebih tinggi daripada negatif 100. Kemudian ada 0 dan negatif 500. Kira-kira lebih tinggi yang mana atau lebih besar yang mana? Iya, lebih besar 0 karena 0 di sini dan negatif 500 di bawah sini. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Di sini Bu Sabrina tampilkan garis bilangan tegak. Ada yang lebih besar, berarti 5 ke atas lebih besar dan negatif 5 ke bawah adalah lebih kecil. Dari bilangan berikut, urutkan mulai dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar. Di sini ada angka 3, 0, negatif 1, negatif 5, dan 5. Nah, ini ada dua kelompok ya. Di sini akan Bu Sabrina kelompokkan karena ini dari bilangan terkecil sampai terbesar, berarti yang sebelah kiri adalah yang terkecil. Yang terkecil berarti bernilai negatif. Kemudian 0. Kemudian yang terbesar adalah yang bernilai positif. Lalu kita urutkan negatif 1 dan negatif 5 lebih kecil yang mana? Coba ini. Negatif 1 dan negatif 5 lebih kecil yang mana? Iya,
Berarti negatif 5 dulu, baru negatif 1, 0, 3 dan 5 lebih kecil yang mana? Iya, 3 dan 5. Mudah ya. Kemudian satu lagi. Dari bilangan berikut, urutkan mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Jika ini bilangan terbesar, maka dimulai dengan angka positif. Di sini ada angka 10, negatif 33, negatif 11, 50, dan negatif 50. Kita bikin dua ya, dua kotak. Yang terbesar berarti positif, kita tulis dulu. Kemudian yang terkecil ada negatif. Sekarang yang terbesar 50 atau 10? Ya, 50 dulu, kemudian angka 10. Lalu di antara negatif 33, negatif 11, negatif 50, yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling besar kedudukannya yang mana? Iya, negatif 11, negatif 33, dan negatif 50. Kemudian kita mencoba soal cerita. Pada musim panas, suhu di London adalah 23 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah, di sini ada kata-kata suhu turun. Nah, sehingga dikurangi. 23 dikurangi 29 derajat Celcius berarti berapa? 23 dikurangi 29 berarti dia minus. Minus berapa? Minus 6 derajat Celcius. Jadi suhu di negara tersebut pada musim dingin adalah negatif 6 derajat Celcius. Begitu ya. Kemudian kita mencoba lagi. Di sini ada infografis tentang cuaca, perkiraan cuaca dari BMKG. Nah, di sini ada dari Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada hari Senin 16 Agustus 2021. Di sini ada jam 3 sore waktu Indonesia bagian timur ya. Berawan. Kemudian ada jam 6 berawan juga, kemudian jam 9 malam berawan juga, tetapi cuacanya berbeda-beda ya. Berdasarkan info cuaca tersebut, dapat kita simpulkan bahwa selisih suhu di Kecamatan Wamena pada pukul 3 sore dan 9 malam atau pukul 15.00 WIT dan 21.00 WIT adalah, berarti ini ya selisihnya, 24 pada jam 15.00 dan 18 derajat Celcius pada waktu 21.00. Bagaimana caranya? Jika mencari selisih, maka caranya 24 dikurangi 18 sama dengan 6. Sehingga selisih suhu di Kecamatan Wamena pada pukul 15.00 WIT dan 21.00 WIT adalah 6 derajat Celcius. Yang kedua, nah di sini ada perkiraan cuaca BMKG wilayah Salatiga pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Di sini ada jam 1 dini hari. Perkiraannya sampai jam 22, yaitu jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan info cuaca tersebut, dapat kita simpulkan bahwa selisih suhu tertinggi dan terendah di kota Salatiga pada tanggal 17 Agustus 2021 adalah, kita cari dulu di sini selisih suhu yang tertinggi dan terendah kira-kira di mana ya? Berarti di sini ada tanda lingkaran merah bahwa yang tertinggi adalah pada jam 1 siang jam 13.00 sebesar 33 derajat Celcius dan terendah adalah jam 1 malam 24 derajat Celcius.
Sehingga untuk selisih suhu tertinggi dan terendah 33 derajat Celcius dikurangi 24 derajat Celcius adalah 9 derajat Celcius. Jadi selisih suhu tertinggi dan terendah di kota Salatiga pada tanggal 17 Agustus 2021 adalah 9 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir adalah tantangan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu fotolah benda-benda di sekitar kamu, kemudian dikirim ke Google Classroom ya, yang menyatakan bahwa itu adalah bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kemudian tantangan yang kedua, ada 3 soal yang dapat kamu kerjakan, yaitu untuk mengurutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tantangan yang ketiga, untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan simbol kurang dari, atau lebih besar dari, atau sama dengan, ada 3 yang dapat kamu tulis di buku catatan kamu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dengan Bu Sabrina. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Sekolah dan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom. Terima kasih juga untuk YouTube, SlideGo Google, Udarwan WordPress, Checklist, Mafia Maviol, Blog Studimat, BMKG, dan Ruang Guru yang telah memfasilitasi saya dalam mengambil gambar. Sekian dari Bu Sabrina, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.